terus berjalan kan, jadi aku hanya ngelihat anak aku di sini gimana caranya dan bisa semangat menjalani hari, karena kalau misalkan nggak ada anak aku nggak tahu akan seperti apa, tapi karena anak aku juga bersama aku, alhamdulillah kita bersepakat, jadi ya mau tidak mau tetap harus fight juga gitu. Sama suami masih komunikasinya bagaimana prosesnya? Kalau aku sama Rangga, alhamdulillah emang komunikasinya baik banget, kayak nggak ada sedikit pun miskom atau apa, kita masih kayak telepon, WhatsApp biasa aja, nggak yang jadi permasalahan karena aku udah bercerai sama Rangga. Kita tetap keep kontak, apalagi masalah anak, segala apapun kita komunikasi, masalah sekolahnya kayak kemarin, ini anaknya sudah sekolah gitu kan, kita tetap komunikasi, kapan deadline-nya gitu, biasa aja. Anak sudah mulai gimana cara TSL tuh biar anak ibaratnya kan usia sekarang buat orang tua. Belum aku kasih tahu yang gimana banget, cuma kalau misalkan kayak nyeletuk nih anak aku kayak mana sih gitu kan, kayak gitu nggak ada sih, aku selalu bilang ya papa kerja kan nanti main gitu, aku selalu kayak gitu, nanti kan ketemu ada sama mama dulu gitu, kalau misalkan ya selalu nanya aku anaknya pengen. Mungkin selain anak kayak apa sih yang bikin Kak Selvi bisa sampai sekarang tadi nyebutnya bisa sampai gitu, padahal kan sebenarnya ujian rumah tangganya cukup berat gitu. Ya kan ini namanya hidup ya, semua juga pasti ada ujian dan cobaan, itu gimana caranya kita menghadapinya aja sih. Toh ini kan hanya perpisahan yang memang mungkin pasti ada rasa sedihnya juga, ada rasa sedikit trauma juga aku akuin. Cuman mau gimana lagi, yang satu kan memang udah takdirnya juga sampai sini. Kedua juga aku cara nyikapinnya ya udahlah gitu kan, mau gimana lagi juga aku 2 tahun sebelum memutuskan ini juga memang ada perjuangan antara aku dengan Rangga yang akhirnya tetap juga nggak bisa kan. Dan setelah itu ya kita memang benar-benar memikirkan bagaimana kesepakatan ini bisa benar-benar diputuskan tapi tidak ada yang dirugikan. Yang penting anak tetap bisa merasakan kasih sayang dari aku dan Rangga gitu. Aku hari ini masih suara kedua terbesar dan sidang pleno KPU hari ini baru mulai, jadi belum tahu keputusannya seperti apa, tapi kalau lihat hasil suara aku masih suara kedua terbesar. Tapi belum sah untuk duduk di... Belum, tapi kalau net kondisi, kalau misalkan itu penjumlahan akumulasi dari suara partai dan caleg, ya pasti kan berujung ke suara terbesar. Nah siapa kan? Nah cuman aku belum tahu putusan dan kebijakan dari ketumnya kayak gimana. Tapi kalau dari kondisi mungkin kalau suara kedua terbesar bisa dibilang kalah juga gitu. Oke, bisa dikatakan kalah ya? Kalah. Oke, kalah terus rumah tangga. Goyang gimana itu? Ya itu mah apa ya, bisa dibilang ujian aja sih. Gimana aku jadi bisa lebih legowo, lebih bijaksana dalam menghadapi semua ini gitu kan. Satu sisi aku ya itu tadi Mas bilang aku cerai lah, terus dalam pemilu juga mungkin aku bisa dibilang belum rezeki lah, tapi ya udahlah, mungkin semua juga ada hikmahnya lah. Nggak mungkin lah Allah kasih aku cobaan yang nggak ada hikmah dari semua ini ya kan. Ini kita belum bisa bicara, mungkin kalau suara kalah tapi kan belum tahu putusannya seperti apa, kita tunggu 20 Maret inilah gitu. Gimana-gimananya. Ini bisa dikatakan tahun terberat nggak sih? Bener, udah pernah posting waktu itu 2024 awal ujian terbesar gue. Berat dan berat banget asli gitu. Tapi menjalaninya akhirnya gimana? Lu udah Ya. melewati dengan rumah tangga yang sekian tahun akhirnya putus, mencalekan, butuh konsentrasi juga kan akhirnya. Banget. Depresi wajar lah ya, nangis wajar lah ya, cuman aku mikir kalau kayak gini terus juga gak akan ada ujungnya. Gue tetap harus bangkit, gue tetap harus jalan, gak bisa gue terus terpaku dalam kesedihan. Mau gak mau aku pernah ngalamin yang namanya depresi, nangis, marah-marah, bingung apakah nanti ada segala macam. Ternyata hanya diri sendirilah yang bisa menyemangati gue gitu, gak ada orang lain. Mungkin orang terdekat pun hanya cuma bisa kasih motivasi, semangat ini itu. Oke, gue ucapkan terima kasih. Tapi yang bener-bener harus fight, jalanin hidup tuh ya kita sendiri.
Gak ada orang lain, minta tolong bantu lagi terpuruk, ada nggak sih orang, mungkin ada lah sebagian. Oke, gue ucapin terima kasih juga, gue tandain lo udah baik sama gue tandain lo udah bantuin pinjeman duit buat gue, ada itu semuanya, ada, dan gue ngalamin itu semua. Jadi sekarang kayak oke, udah tahu mana yang beneran peduli sama gue, itu ya gitu aja sih. Bukannya gue mau dendam ya, tapi kita bisa ngeliat karakter orang tuh ya pas kita lagi bener-bener terpuruk, lo ada nggak sih buat gue gitu. Tadi dia juga sempat ngalamin depresi. Proses menyembuhkan apakah kamu psikolog? Yes, aku sampai ke psikolog, satu, kedua aku juga terapi bars. Itu tuh kayak ya dari sinilah dipijit segala macem. Karena kan bener kan traumatik, depresi, gua lagi banyak kecemasan segala macam, semuanya beradu. Jadi aku pas ikutin terapi itu alhamdulillah beneran tenang, beneran happy. Karena yang bikin tenang itu kan susah ya, lu percuma misalkan ada duit tapi hati nggak tenang, nggak bisa. Tapi nggak ada duit gue bisa tenang, alhamdulillah semuanya udah selesai, alhamdulillah ya Allah. Kayak kemarin pas pemilu aku acak-acak gitu, terus setelah pemilu acak-acak lagi, sekarang alhamdulillah satu persatu udah mulai selesai, udah mulai tenang, aman gitu. Tapi mungkin dengan status sebagai single, saat kayak gimana nggak sih nanti kalau melihat perkembangan anak misalnya sendiri, mungkin dengan suami itu pasti akan ada campur tangannya gitu. Tapi kan kalau anak dengan status single parent ini. Iya, aku sih nggak khawatir ya. Maksudnya aku juga akan survive dan pasti akan berusaha juga untuk anak aku, apapun yang penting kan baik hasilnya, yang terbaik udah pasti aku akan lakukan juga dengan Rangga gitu kan. Kan ini cuman permasalahannya hanya statusnya aja, kita sudah nggak bersama. Tapi bukan berarti kan aku sama Rangga tetap bersama kok. Kayak membesarkan Abizar, memperhatikan tumbuh kembang Abizar seperti apa nanti sekolahnya, SD-nya mau kemana, itu kita akan pikirkan semua kok. Jadi nggak ada hal-hal yang membuat aku kayak aduh gimana nanti, enggak kok. Rangga masih aman, masih oke lah dia untuk memikirkan kehidupan anaknya selanjutnya gitu. Oke, cukup. Satu lagi dong, cerita pertama. Cinta pertama maksudnya? Ada tematik lo cerita pertama. Hah? Cerita pertama lu nih seperti apa sih? Cinta pertama gimana sih? Sosok Selvi Kitty, cerita pertamanya seperti apa? Udah lama dulu, SMP kali. SMP. SMP apa SMA lupa. Kenapa? Awal pertama kali berarti pacaran di SMP. SMP. Kenapa sih Teh berpacaran di SMP gitu? Bisa menjadi cerita pertama itu kenapa? Ya kan dulu yang tidak bisa dilupakan lah gitu kan dulu ya. Jadi yang terus keinget mulu sampai aku pun nikah. Kalau aku pulang kampung nih pas waktu rumahnya, ya Allah gue inget banget nih dulu gue kecintaan sama nih orang gitu. Itu mungkin bisa dibilang cinta pertama karena nggak lupa gitu. Sampai pernah aku ada momen dulu zaman SMP aku dipanggil ke BP dulu ya. Karena ya mungkin kelihatan orang yang benar pacaran bareng terus, dia kakak kelas waktu itu gitu. Tapi rasanya gimana sih waktu cinta pertama seorang Selvi Kitty? Ya gimana sih, kayak bocah banget gitu ya, pacaran di kantin gitu. Terus kayak kalau pulang sekolah janjian di belakang sekolah, terus kayak janjian dijemput pakai motor tiap hari tapi umpet-umpetan depan gang gitu-gitu. Jadi itu mungkin sesuatu yang dulu kayak aku rasain, oh gini jatuh cinta, ya ampun, kayak seneng aja pengen terus ketemu sama dia pada satu sekolahan, pengen pulang bareng segala macem deh. Tapi tipikal cinta pertama Selvi Kitty seperti apa sih? Biasanya kan ada milih sosok, gaya atau seperti apa? Oh dulu pada masanya dia emang aku carinya yang tinggi, yang manis. Terus dulu mungkin naik motor. Oh anak motor gitu ya? Anak motor, ceritanya kan di geng-geng sekolah, kakak kelas. Udah gitu waktu itu dia emang hits lah di SMP. Jadi pas aku pacarnya loh gitu kan, udah paling cakep terus gua pacarnya, ya seneng lah. Sama selfie loh, sama selfie gitu dulu. Aku sampai di apa tuh namanya kalau zaman sekarang tuh bukan bully, apa namanya kalau kakak kelas datang ke kelas tuh dilabrak. Dulu gue sempet dilabrak gara-gara mungkin deket sama tuh cowok gitu. Ngapain kamu gitu, biasalah orang Sunda ngomongnya baheula gitu kan. Tapi cinta pertama sempet kayak ngomong masih ke orang tua gitu, sama orang tua. Enggak, tapi pernah datang ke rumah. Oke. Pernah datang ke rumah, lucu banget. Jadi dia dateng, ini aku, ini bapakku. Nggak bebas. Dia bingung mau ngomong apa, kebayang nggak anak SMP ditungguin sama bapak-bapak gitu kan. Dia cuma gitu doang. Jadi dia nggak pernah mau ke rumah lagi, takut kata gitu.
Tapi tipikal selfie gitu cinta pertama lo yang dideketin apa lo yang mencari cowok sih? Idealah, masuk aku udah gila-gilanya deh. Ya aku lah dideketin, kan aku dulu masih kelas 1 gitu pas baru pertama masuk. Nah, biasanya tuh apa sih cara pendekatan pacaran selfie gitu? Dulu ya, zaman dulu tuh masih SMS. SMS. Handphonenya masih Natnitno tuh yang apa sih? Yang warna kuning layarnya, yang tulisannya masih gaul-gaul A jadi angka 4, L gitu-gitu gitulah. Ya biasa lah nembak-nembak dengan bahasa-bahasa anak SMP dulu gitu. Jadian. Cinta pertama itu berapa bulan? Lama aku sampai dia sampai dia masuk ke SMK. Kalau zaman dulu tuh ya udah putusnya waktu itu pas dia udah beranjak ke SMA. Sungguh berkesan gak sih cinta pertama? Berkesan lah ini sampai gue cerita panjang lebar sampai tahu gue pernah ke BP pacaran dipanggil terus naik motor ke sana kemari sama dia sampai dia ke rumah masih ingat orangnya mungkin masih hidup juga. Jadi yang menjadi pelajaran kemarin perihal Anda gimana? Kenapa jadi kesana? Cinta pertama udah gimana nih? Ada mau lagi gak sih Apa tuh? untuk mencari sosok cinta pertama? Kalau saat ini belum. Kayak aku harus nafas dulu pelan-pelan, harus tahu dulu mungkin nanti siapa yang siap menerima keadaan aku dengan membawa anak. Kan kita belum tahu ya, bisa aja kan kalau cuma pengen sama emaknya doang mah mungkin banyak alhamdulillah gitu, tapi kan belum tentu bisa terima keadaan aku yang udah bawa Abizar. Kita kan nggak tahu, jadi memang harus cari sosok itu yang benar bisa jadi bapaknya Abizar, yang bisa sayang sama Abizar, begitupun sayang sama aku. Jadi nggak cuma sayang sama aku aja, nih gue bawa anak lo gitu. Oke, cukup. Terima kasih, Nek. Sip, sama-sama. Thank you ya. Yuk.